Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Di sini saya Fandi. Kali ini saya akan mencoba membuat sebuah website menggunakan framework CodeIgniter 3. Dan tema website kali ini saya mengambil studi kasus aplikasi peminjaman buku. Nah, teman-teman yang ingin mengikuti tutorial ini silakan dan pastikan juga laptop teman-teman ataupun komputer teman-teman sudah terinstall yang namanya Xampp dan juga Visual Studio Code. Karena saya di sini juga menggunakan yang namanya Xampp dan Visual Studio Code ya sebagai text editornya. Nah, bagi teman-teman yang memang belum pernah ataupun belum diinstal untuk kedua tools ini, silakan lihat di video saya sebelumnya ya mengenai install text editor Visual Studio Code ataupun install Xampp-nya. Nah, langsung saja. Untuk tahap pertama ataupun langkah yang harus teman-teman lakukan pertama adalah silakan teman-teman install terlebih dahulu framework CodeIgniter 3-nya. Caranya silakan teman-teman koneksikan terlebih dahulu komputernya ataupun laptopnya. Kita akan download file master dari CodeIgniter 3. Ya, jadi konsepnya atau alurnya nanti teman-teman download dulu file master CodeIgniter 3-nya lalu kita pindahkan ke dalam folder htdocs. Oke, langsung saja. Di sini saya belum memiliki file download ataupun file masternya dari CodeIgniter 3, maka dari itu saya akan langsung coba download ya melalui internet. Silakan teman-teman ketikkan aja di Google ya, CodeIgniter 3. Nah, nanti otomatis langsung masuk ke atau nanti akan muncul situs resminya dari CodeIgniter. Ya, ini ada codeigniter.com download. Lalu klik aja ya, download CodeIgniter 3. Ya, jadi karena kalau sekarang CodeIgniter itu udah masuk ke versi 4. Ya, jadi teman-teman yang memang sudah belajar tentang CodeIgniter 3 mungkin bisa langsung lanjut ya atau mengembangkan ilmunya gitu ya ke CodeIgniter 4. Tapi dalam kasus ini ya atau studi kasus ini saya akan menggunakan yang namanya CodeIgniter 3. Maka dari itu silakan teman-teman download dulu ya CodeIgniter 3. Ini ada di sebelah kanan. Ini CodeIgniter 3 yang versi 1.11 ya. Silakan di-download aja. Ya, klik download, nanti otomatis langsung menyimpan di sini ya, save file. Karena di sini saya pakai Firefox ya untuk browsernya. Silakan untuk teman-teman disesuaikan aja. Klik save file. Nah, ini udah selesai ya. Kalau udah selesai, teman-teman buka foldernya di sini ya. Buka folder filenya, lalu kita pindahkan ya. Kita cut ke dalam file htdocs atau folder htdocs-nya. Nah, di sini kita paste. Oke. Nah, setelah dipaste, maka akan muncul ya file hasil downloadan atau file master dari CodeIgniter-nya. Nah, setelah itu teman-teman buat dulu ya. Jadi di dalam folder htdocs ini kan kita biasanya menyimpan file project itu di sini ya, ataupun folder projectnya di sini. Maka dari itu teman-teman silakan buat terlebih dahulu untuk folder penyimpanan webnya. Jadi kita klik kanan aja new folder ya. Lalu saya isikan misalkan ya, kita isikan pustaka booking. Nah, seperti ini. Lalu enter. Nanti kita akan menggunakan folder ini ya untuk mengakses hasil pengerjaan website kita. Nah, di sini kita gunakan pustaka booking ya, karena tadi kan studi kasusnya kita mengambil peminjaman buku. Nah, maka untuk folder projectnya kita namakan ini ya, pustaka strip booking. Kalau sudah file hasil download CodeIgniter-nya, silakan pindahkan ke pustaka booking. Ya. Nah, ini udah pindah ya tadi dengan cara drag drop gitu ya, atau cut paste juga boleh, silakan. Kalau sudah, silakan diklik kanan lalu kita ekstrak ya. Nah, di sini juga teman-teman harus sudah punya yang namanya software WinRAR atau WinZip ya. Harusnya sih kalau secara umum memang sudah diinstal dari awal. Misalkan teman-teman pakai Windows 10, Windows 7 ataupun yang lainnya, pasti software ini sudah harus diinstal dari awal ya. Nah, silakan teman-teman diklik kanan lalu ekstrak saja filenya karena ini kan bentuknya zip. Nah, kalau sudah nanti akan muncul hasil ekstrakannya. Kita buka. Nah, ini adalah file masternya dari CodeIgniter. Ya, teman-teman silakan
blok semuanya atau Ctrl A ya, lalu kita pindahkan ya, kita pindahkan di bawahnya persis nih atau di dalam folder pustaka booking. Kita pastekan di sini. Nah, sudah. Nah, untuk file yang sudah tidak dipakai untuk ini, file master dan juga hasil ekstrakannya tadi, folder hasil ekstraknya tadi, silakan dihapus aja karena ini udah nggak kita pakai ya. Untuk folder ini silakan di delete aja, klik kanan lalu delete. Nah, nanti otomatis sudah terinstall nih. Katakanlah kita sudah menginstal CodeIgniter padahal cuma memindahkan file aja ya, ataupun master dari CodeIgniter-nya. Nah, untuk mencobanya apakah kita berhasil menginstal CodeIgniter 3 ini, silakan teman-teman nyalakan dulu atau jalankan dulu untuk examnya di bagian Apache dan juga MySQL ya. Nah, biasakan untuk mengaktifkan keduanya ini ya, karena ini yang umum digunakan. Karena Apache nanti untuk mengakses hasil pengerjaan kita di browser. Lalu untuk MySQL juga kalau kita ingin mengakses phpMyAdmin ya, ataupun aplikasi pengelola database-nya. Ataupun kalau kita sudah terkoneksi dengan database, maka harus dijalankan keduanya ini. Nah, kalau sudah, silakan teman-teman buka browser. Lalu kita ketikkan seperti biasa, kita gunakan localhost di sini. Nah, bagi teman-teman yang memang localhost-nya kepengen diganti dengan nama domain sendiri ya, silakan juga bisa lihat di video saya sebelumnya ya, sudah saya ajarkan juga bagaimana cara merubah localhost menjadi domain sendiri. Oke, kembali lagi ke install CodeIgniter-nya. Kita akan coba ya. Kita akan coba buka folder pustaka booking ya di sini. Teman-teman ketikkan aja localhost di browser lalu enter, lalu kita pilih pustaka booking. Nah, ketika pustaka booking dibuka, maka otomatis akan muncul tampilan awal dari CodeIgniter nih. Welcome to CodeIgniter. Artinya teman-teman sudah berhasil menginstal yang namanya CodeIgniter. Itu ya, mungkin untuk video kali ini. Kita akan lanjut lagi ke video berikutnya mengenai pembuatan database atau merancang database untuk studi kasus aplikasi peminjaman buku pustaka booking. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.